Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan program P5JS saya membuat analog dengan beberapa ketentuan sesuai dari ketentuan evaluasi akhir semester grafika komputer kelas C. Jadi di sini programnya sudah kita masuk ke editor, jadi kita mulai dulu. Ya, sekarang seperti ini hasilnya untuk jam analog. Jadi untuk penjelasan kode atau programnya, yang pertama kita untuk memuat gambar frame ini yang kuning lingkaran dua ini, nanti kita menggunakan gambar. Jadi kita menggunakan function preload untuk memuat gambar. Lalu kita beri nama variabel clock sama dengan kita muat gambar dengan metode load image. Lalu kita masukkan nama file gambarnya yaitu ini bgcircle.png yang sudah dimasukkan ke dalam sketch files editor ini. Setelah itu, kita masuk ke function setup untuk mengatur ukuran kanvas dengan metode create canvas dengan ukuran X400 dan Y400. Lalu kita ubah mode sudutnya atau menggunakan metode angle mode dan kita ubah menjadi decrease. Lalu kita masuk ke function draw-nya. Ini untuk di luarnya saya gunakan sedikit abu-abu dengan nilai 160. Di sini dengan mentranslasikan titik pusat dari pojok kiri atas ini, kita pindah ke tengah-tengah sini dengan menggunakan rumus width per 2, height per 2. Lalu untuk isi jam 1, yang hijau ini, kita gunakan metode stroke weight dengan bobot 0. Lalu kita fill warna kode hex warna hijau. Lalu kita buat ellipse dengan X0, Y0, lebar 395 dan tinggi 395. Dan di sini ada interaksi dengan keyboard apabila ada key yang dipencet pada keyboard kita, maka akan merubah lingkaran tersebut menjadi dengan memfilkan warna dari kode hex ini. Dan untuk munculkannya kita masukkan lagi ellipse dengan ukuran yang dengan aturan yang sama seperti ellipse yang sebelumnya. Lalu untuk frame jam yang garis kuning 2 ini yang tepi ini, kita atur untuk gambar clocknya. Jadi kita gunakan clock.resize menjadi ukuran X450 dan Y450. Lalu kita munculkan gambarnya dengan menggunakan metode image clock. Lalu X-nya minus 225 dan Y-nya minus 225. Lalu untuk isi jam 2, ini yang background pada dasar jam yang berwarna biru muda ini, kita atur dengan stroke weight 0, fill dengan hex code warna biru muda ini. Lalu kita gunakan ellipse dengan konfigurasi 0, X0, Y0, lebar 361 dan panjang 361. Lalu ini akan munculkan random text pada daerah sini di atas pusat dari jarum jam. Jika juga sama apabila kita memencet salah satu key pada keyboard kita, yang akan memunculkan teks P5JS dengan ukuran 30 dengan posisi X-35 dan Y-35. Lalu di sini untuk jarum selebihnya akan dijelaskan pada program selanjutnya, tapi untuk memunculkan di sini yaitu kita menggunakan untuk jarum jamnya yang warna biru ini kita atur stroke dengan warna blue. Lalu draw hand ini akan fungsi yang kita jelaskan nanti dalam kurung hour modulus 12 dikali 30 angka 94. Lalu untuk jarum menit di sini stroke rate, draw hand, minute dikali 6 110 dan 4. Dan sini juga ada untuk jarum detiknya dengan stroke warna black, draw hand dalam kurung second kali 6 140
2. Lalu ini untuk menggunakan angkanya juga kita menggunakan fungsi terpisah. Jadi untuk memunculkan pada draw-nya kita maka draw numbers ini, dan ini circle untuk membuat sebuah kerangkaian pusat dari jarum di tengah-tengah ini. Dan kita masuk ke function drawHand. Jadi yang dijelaskan dari jarum ini, di sini ada dengan nilai rotation, atau rotationnya itu hour modulus 1230 ini, lalu minutes kali 6, second kali 6, lalu dengan length ini dengan nilai 90 pada hour, drawHand hour ini, 110 pada menit, dan 140 pada detik. Di sini ada bobot atau weight dengan hour 4, minute 4, second 2. Di dalam fungsi ini kita atur stroke weight dengan menggunakan nilai W yang sudah dimasukkan pada function draw ini. Lalu kita memulai push, lalu rotate sesuai rotation yang kita sudah inputkan pada bagian jarum ini, hour ini, minute, second. Lalu line untuk garis dari jarum ini kita menggunakan metode garis, atur x0, y0, panjang 0, dan lebar kita gunakan minus length. Jadi minus 60, minus 110, dan minus 140. Kita pop untuk menyimpan. Setelah itu ini ada fungsi lain yaitu draw numbers yang sudah ada di function draw ini. Isinya jadi di sini untuk memunculkan angka-angka. Jadi yang pertama untuk memunculkan angka kecil ini 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 ini kita menggunakan cara for let i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 12, i plus plus, kita masuk dengan no stroke, lalu fill black dengan text size 30, ya kita buat variabel let i dex sama dengan i kali 30 minus 90, nah kita munculkan teks i, map cost, map dalam kurung cost dalam kurung idec, tutup kurung, lalu minus 1, 1, minus 160, 160, minus 10, lalu untuk map sin idec, minus 1, 1, minus 160, 160, plus 10. Lalu yang kedua, for 2 ini yaitu kita ingin menghilangkan angka 12, 3, 6, 9-nya. Jadi kita dapat taruh angka dengan ukuran lebih besar, yang akan dijelaskan pada perulangan selanjutnya ini. Jadi ini untuk menghilangkannya kita sama saja, namun kita mengubah i-nya menjadi 3 dan i plus sama dengan 3, dan juga mengubah warnanya dengan hex code yang sesuai dengan warna background pada jam ini, dan sisanya juga sama. Setelah itu untuk memunculkan nilai angka yang besar ini 12, 3, 6, 9, di sini kita melakukan for let i sama seperti yang sebelumnya, ini yang untuk menghilangkan, yaitu i sama dengan 3 dan i plus sama dengan 3, lalu dengan no stroke, namun kita kembalikan fill-nya dengan warna black, dan kita perbesarkan ukuran teksnya jadi 50, dan ini untuk memunculkan membuat variabel idec dan teks sama seperti ini, namun sedikit perubahan untuk penyesuaian. Jadi teks i map cost idec minus 1, 1. Nah ini untuk penyesuaiannya kita atur jadi 150, minus 150, 150, tutup kurung, min 15, lalu map sin idec min 1, 1, 150, 150 plus 15. Nah untuk pencobaan interaksi dengan key, jadi apabila kita mencet satu key misalnya space, terlihat untuk tepian jamnya yang berwarna hijau tadi berubah menjadi warna oranye, dan pada jam muncul
teks pivot.js yang muncul barengan apabila kita memencet salah satu keyboard kita. Jadi sekian dari penjelasan program saya untuk EAS atau evaluasi akhir semester grafika komputer kelas C ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.